Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Syari Sofia dengan NPM 1940605053 dari Lokal A3 PGSD 2019 Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar organisasi. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi. Jadi, organisasi itu adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing, seperti gaji, kepuasan kerja, dan sebagainya, yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur organisasi. Unsur yang pertama itu adalah sebagai tempat atau wadah untuk bekerja sama. Organisasi merupakan suatu tempat atau wadah di mana orang-orang dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Unsur yang kedua, proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Suatu organisasi selain merupakan tempat kerjasama, juga merupakan proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Dan unsur yang ketiga, jelas tugas dan kedudukannya masing-masing. Dengan adanya organisasi, maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat dengan jelas. Dengan demikian, kesimpulan double pekerjaan dan sebagainya akan dapat dihindarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dari organisasi. Nah, bentuk dari organisasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu organisasi Lane, diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi ini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Bentuk yang kedua, organisasi Lane dan Staff, merupakan kombinasi dari organisasi lain. Asas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas, pemimpin dibantu oleh para staf. Yang kedua, organisasi fungsional, diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Bentuk yang keempat, organisasi lain dan fungsional, suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit. Dan bentuk yang kelima, organisasi lain, fungsional, dan staf. Organisasi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari organisasi berbentuk lain dan fungsional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari organisasi. Tujuan dari organisasi juga terdapat 5 poin. Yang pertama itu, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal. Tujuan yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kewenangan profesional anggota, merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota sesuai dengan kemampuannya. Tujuan yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perilaku yang tidak manusiawi. Dan tujuan yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip organisasi. Prinsip yang pertama itu pembagian kerja. Proses ini menghubungkan dengan siapa melakukan apa.
Pembagian kerja ini memungkinkan adanya penyusunan struktur atau kabinet, kepengurusan, atau pembentukan kepanitiaan suatu kegiatan. Prinsip yang kedua, wewenang. Wewenang berjalan dengan tanggung jawab. Prinsip yang ketiga, disiplin. Para pegawai harus menaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Prinsip yang keempat itu, kesatuan komando. Setiap pegawai harusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan. Prinsip yang kelima, kesatuan arah. Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang manajer dan menggunakan sebuah rencana. Selanjutnya itu, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau individu. Selanjutnya, remunerasi. Para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Selanjutnya itu, sentralisasi. Ini merujuk kepada sejauh mana para bawahan terlibat. Prinsip selanjutnya itu adalah rantai skalar. Garis wewenang dari manajemen puncak sampai ke tingkat yang paling rendah merupakan rantai skalar. Prinsip yang selanjutnya, tata tertib. Orang dan bawahan harus ditempatkan pada tempat dari waktu yang tepat. Selanjutnya itu keadilan. Para manajer harus selalu baik dan jujur terhadap para bawahannya. Prinsip selanjutnya itu stabilisasi masa kerja para pegawai. Perputaran pegawai yang tinggi adalah tingkat efisien. Yang selanjutnya itu inisiatif. Para pegawai yang diizinkan menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana akan berusaha keras. Dan prinsip yang terakhir itu adalah spirit de corps. Mendorong tim spirit akan membangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi. Dan yang terakhir itu, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari organisasi. Nah, organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi ini. Ada dua fungsi organisasi. Yang pertama itu fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Dan fungsi yang kedua itu fungsi meningkatkan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi kependidikan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan ini. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai konsep dasar organisasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.